Shalom Bapak Ibu. Sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini ada kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, menikmati Tuhan dalam kasih setia dan kebaikannya, dan kita pun akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema yang akan sama-sama kita renungkan terambil dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-6. Kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ke-6. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-6. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai ke-6. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, mari perhatikan Alkitab kita bersama, saya akan bacakan bagi kita. Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pertobatan lebih dari sekedar kata. Bapak Ibu Saudara, ketika saya pertama kali pindah ke Solo begitu ya, Bapak Ibu, saya mengalami yang namanya syok budaya, khususnya dalam bahasa begitu ya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya berasal dari Medan, salah satu kota di Sumatera Utara begitu ya. Jadi secara bahasa memang sangat berbeda dengan saudara-saudara kita yang berada di Jawa. Nah, waktu itu saudara, ketika saya sampai di Solo, saya mendengar satu kata dan saya tertarik dengan kata ini. Saudara pernah dengar kata ini? Tuman. Pernah ya? Mantuk-mantuk ya, sebagian besar pernah ya gitu ya. Saya sering dengar kata ini, kemudian saya cari tahu apa sih arti kata ini dalam bahasa Indonesia gitu ya. Sederhananya kata ini dapat berarti terbiasa atau mengulangi lagi gitu ya. Dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang dan dapat memberikan dampak yang buruk. Kurang lebih seperti itu makna tuman yang saya pahami saudara ya. Bapak Ibu, kalau kita melihatnya dalam keadaan atau kehidupan kita sehari-hari, mungkin kata ini dapat diterjemahkan dalam situasi seperti ini ya. Misalnya, suatu ketika ada seseorang yang meminjam uang kepada orang lain gitu ya. Dia butuh, dia perlu uang, terus datang mohon-mohon, aduh tolonglah, pinjam dulu 100 gitu ya. Pinjam uang, kenapa? Saat itu butuh. Dan temannya ini dengan belas kasihan gitu ya, memberikan dan mengharapkan pasti dipinjam harusnya kembali. Tapi berapa lama ditagih-tagih gak kembali saudara, akhirnya apa? Yang meminjamkan ini mengikhlaskan. Berapa waktu kemudian orang yang minjam ini datang lagi, minjem lagi sama orang yang tadinya dipinjam tapi belum dikembalikan itu gitu ya. Habis minjem, gak dibayar lagi. Tuman. Ya saudara. Atau dalam kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu, suatu ketika seorang ayah gitu ya, seorang papa, hari ini buru-buru, terlambat berangkat kerja ya, mandi cepet-cepet, ganti-ganti segala macam, cepet-cepet, set, berangkat. Dan tertinggallah handuknya yang basah itu saudara
di atas kasur. Sang istri waktu lihat itu ya basah. Tapi ya wes lah, namanya hari ini buru-buru gitu ya. Diambil, digantunglah ke tempat handuk. Besoknya gak buru-buru gak kejar-kejaran siap-siap biasa aja gitu ya, tenang anteng semua berangkat. Handuk tetep basah di atas kasur. Tuman. Pas ya pemakaian saya ya. Tapi saudara, mungkin kata ini juga bisa relate dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika hari ini datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan sorry, saya berdosa. Tuhan maaf, saya melakukan yang menyakiti hati Tuhan. Dan di dalam iman kita mempercayai bahwa jika kita mengaku dengan mulut kita, Dia Allah yang setia dan adil, dan betul Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Tapi besok lakukan hal yang sama lagi dan lagi. Tuman. Saudara, mungkin itu gambaran yang dapat kita lihat dari umat Allah yang datang kepadanya, diampuni namun memberontak lagi dan lagi. Itulah yang dicatat dalam Hosea 6 yang kita baca dalam bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu, gambaran Israel dengan Tuhan, relasinya digambarkan dalam Hosea 6. Tapi sebelum masuk ke dalam Hosea 6, saya mau mengajak kita melihat dari Hosea 5 ayat 15, ayat terakhir. Dikatakan begini saudara. Aku, kata Tuhan, akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Bapak Ibu, betul bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Ia mengampuni setiap umatnya yang berdosa dan datang kepadanya. Namun kalau kita membaca bagian ini, saudara, seakan-akan begitu ya, seakan-akan Allah menarik diri, seakan-akan Dia tidak lagi melihat umatnya, begitu ya, seakan-akan Dia tidak lagi melihat bangsanya yang mengeraskan hati itu. Tetapi di kalimat terakhir kalimat ini, dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Minggu-minggu sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana relasi Allah dan bangsa Israel itu digambarkan seperti Hosea dan Gomer. Mengambil wanita sundal untuk menjadi istri, dikasihi, disayangi, tapi tuman, balik lagi melacurkan dirinya. Hosea datang lagi dengan perintah Tuhan untuk mengambilnya, mengasihinya, menerimanya kembali. Itu gambaran Allah dan umatnya. Tapi kali ini Tuhan berkata, aku akan pergi pulang sampai mereka merindukanku. Saudara, setelah kalimat inilah baru masuk ke pasal 6. Di ayat 6 di pasal 6 ayatnya yang pertama ini, seperti ada sebuah kesadaran di tengah-tengah umat. Allah sudah pergi. Allah yang mengampuni kita itu, Allah yang memberikan belas kasihan itu sudah menarik diri. Maka di ayat 6 dikatakan apa? Marilah kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah seruan untuk mengajak umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Karena sesungguhnya memang hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara, saat itu bangsa Israel sedang ada dalam situasi yang dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan salah mereka sendiri. Mereka berdosa, mereka berlaku jahat, mereka meninggalkan Tuhan. Karena itu Tuhan mendatangkan hukuman bagi mereka. Dan di tengah-tengah hukuman itulah bangsa ini tersadar bahwa sudah seharusnya saya kembali kepada Tuhan. Kenapa kembali kepada Tuhan?
Kalau kita lihat di ayat 2 sampai 3 yang di ayatnya yang pertama dikatakan begini. Sebab Dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Betul bahwa hukuman itu datang dari Tuhan karena dosa yang dilakukan oleh bangsa ini. Betul bahwa saat ini mereka sedang mengalami penghukuman karena apa yang mereka lakukan. Tapi satu kesadaran bahwa Allah yang menghukum itu, Dia juga lah yang membalut. Bahwa Allah yang memukul itu, Dia juga lah yang akan memulihkan. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga dapat kita lihat dalam kehidupan Raja Daud. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-24. Ketika itu Raja Daud mengadakan sebuah sensus, Saudara. Dia mengadakan sebuah perhitungan, dia mau lihat ada berapa pasukanku, ada berapa orang-orang yang dapat kuandalkan ketika berperang. Ada berapa orang yang ketika ada musuh menyerang menjadi pertahananku. Sebuah kesombongan, kebanggaan bahwa dengan semakin banyak jumlah orang-orang yang bisa kuandalkan, maka negara yang kupimpin akan lebih aman dan lebih tentram. Saudara, ternyata itu dosa di hadapan Tuhan. Kesombongan Daud mendatangkan murka Allah. Maka ketika itu dicatat, Nabi Gad datang kepada Daud dan berkata, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan akan menghukummu. Pilih 3 hukuman. Allah menawarkan 3 tahun kelaparan bagi seluruh negeri. 3 bulan engkau dikejar musuh dan akan melarikan diri. Atau 3 hari penyakit sampar akan datang di negara ini. Saudara, di tengah sulitnya pilihan itu, Daud berkata di ayatnya yang ke-24, saya kutip demikian. Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Saudara, bagian ini menjelaskan bahwa Daud paham. Di tengah-tengah dosa dan kesalahan yang ia lakukan, memang seharusnya dia menerima hukuman. Tapi biarlah kiranya di tengah-tengah hukuman itu dia jatuh ke dalam tangan Tuhan. Karena hukuman Tuhan memang itu mengajar orang-orang. Tetapi di sisi yang lain, dia juga yang akan memulihkan dan membalut. Saudara, di tengah-tengah kesadaran inilah ajakan diberikan kepada umat Israel. Marilah kita berbalik kepada Tuhan. Saudara, mari melihat kata berbalik. Itu berasal dari kata aslinya adalah suf, yang berarti kembali atau berbalik. Ini adalah sebuah panggilan pertobatan, di mana setelah umat mengalami penderitaan atau konsekuensi dari dosa, mereka sadar bahwa saya salah, saya berdosa, saya sudah dihukum oleh Tuhan. Maka sekarang saya akan berbalik. Dari dosa saya yang lama, saya akan berbalik kepada Tuhan. Dari setiap pelanggaran kesalahan yang saya lakukan, saya akan berbalik kepada Tuhan. Dan saya akan mengarahkan hati dan hidup saya kepada Allah. Kenapa? Bagian ini mencatat, karena sesungguhnya Dia akan muncul seperti fajar. Saudara pernah lihat fajar? Selain keindahannya, satu hal yang pasti, dia pasti akan muncul setelah malam. Betul, saudara? Itu artinya apa? Bahwa ketika kamu berbalik kepada Tuhan, takkan pernah diabaikannya. Dia akan muncul seperti fajar. Kemudian dikatakan bahwa Allah akan datang seperti hujan pada akhir musim.
Gambaran apa? Bapak Ibu, hujan di akhir musim itu adalah gambaran bagaimana sebuah tempat yang ditanami itu akan mengalami pertumbuhan. Artinya apa? Ketika kita memang benar-benar sungguh-sungguh berbalik dari segala dosa dan kesalahan kita karena penderitaan yang kita alami, karena dosa yang sudah kita lakukan, dan kita berbalik kepada Tuhan, Dia akan muncul seperti fajar, memberikan pertumbuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, inilah undangan dan yang dinyatakan kepada setiap umat Israel, dan saya percaya undangan yang juga diberikan kepada kita. Walaupun Bapak Ibu kita mengakui undangan Tuhan, panggilan Allah yang diberikan kepada kita kadangkala dengan cara yang sulit dan menyakitkan. Tidak selalu gampang, tidak selalu mudah, bahkan melalui sebuah cara yang sulit dan menyakitkan. Saudara, ini dialami oleh seorang pria yang bernama Charles Colson. Bapak Ibu, siapa dia? Colson adalah seorang penasehat senior Presiden Amerika Serikat di era 1970-an, yaitu penasehat Presiden Richard Nixon. Saudara, seorang pria yang ambisius, cerdas, sangat berkuasa. Penasehat orang tertinggi ya ketika itu ya. Saudara, dia bisa menggunakan berbagai macam cara begitu ya untuk menjaga kepentingan pemerintahan. Namun pada tahun 1974 Colson ditangkap. Kenapa? Karena dia terlibat dalam sebuah skandal Watergate. Skandal apa itu, saudara? Itu adalah sebuah skandal di mana mereka memakai cara-cara politik yang kotor untuk mempertahankan Presiden Nixon yang ketika itu menjabat untuk menjabat kembali. Ada gambaran ya, kalau kita di tempat ini mungkin politik jual agama, jual sembako, atau jual-jual lainnya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Colson masuk ke dalam penjara. Saudara, ini merupakan kehancuran total dalam hidupnya. Tentu seseorang yang tadinya menjadi pemimpin, memiliki kekuasaan, pengaruh, kekayaan, menjadi seorang narapidana, dunia seakan runtuh di hadapannya. Namun puji Tuhan, sebelum dia masuk penjara, dia diberikan buku Mere Christiani, salah satu karya terkenal dari C.S. Lewis yang itu membahas mengenai kekristenan. Di dalam penjara, ia membaca buku itu dan mulai merenungkan hidupnya. Betapa berdosanya saya selama ini. Betapa saya melakukan segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, dalam keadaan titik paling terendah, dia menyerahkan hidup untuk percaya kepada Tuhan. Di penjara ia menangis, ia bertobat, bahkan dia mulai membaca Alkitab secara mendalam dan membangun hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Ia mulai melihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak membuangnya, tetapi justru memakai penderitaan untuk mengajarkan kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan. Dia datang kepada Allah. Saudara, setelah keluar dari penjara, Colson tidak kembali ke dunia politik. Sebaliknya apa yang dia lakukan? Saudara, dia membuka sebuah pelayanan. Pengalaman di mana dia berada di penjara bersama dengan para narapidana menolong dia untuk bisa mendirikan sebuah prison fellowship, sebuah organisasi pelayanan yang bertujuan menjangkau para tahanan, menolong mereka untuk bertumbuh dan menemukan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Pelayanan ini bertumbuh menjadi salah satu pelayanan yang terbesar. Colson kemudian menjadi penulis, pembicara Kristen yang berpengaruh dan membawa dampak yang baik bagi kekristenan. Dalam fase kehidupannya ada sebuah titik rendah yang Allah izinkan terjadi.
untuk apa? Membentuk, mengajar, membawa dia kembali kepada Tuhan. Saudara, harus diakui bahwa dalam hidup ini kadangkala Allah memakai berbagai penderitaan, hal yang membuat kita tidak enak dan tidak nyaman agar kita datang kepadanya. Kenapa, Bu? Kenapa harus pakai penderitaan? Karena kita sering tuman, saudara. Ya enggak, jujurlah. Kalau keadaan baik-baik saja, kalau semua lancar-lancar saja, kalau semua berjalan dengan begitu mulus, mungkin ada saatnya kita bisa bertahan untuk setia kepada Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang berdosa, sering kali kita lalai, sering kali kita merasa saya gak butuh Tuhan kali ini. Kenapa? I'm fine. Tanpa Tuhan saya juga baik-baik saja. Karena itulah kadangkala Allah harus memakai cara yang tidak mengenakkan itu untuk menegur kita. Sama seperti anak bungsu kan, saudara. Ingat kisahnya? Dia minta uang sama bapaknya. Waktu dia minta uang sama bapaknya, pergi ke negeri jauh, menghabiskan uang berfoya-foya. Apa dia ingat sama sang bapak? Enggak. Tapi waktu duit habis, kelaparan melanda, siapa yang dia ingat? Bapaknya. Saudara, bukan berarti Allah itu kejam sehingga dia harus mengizinkan penderitaan dalam kehidupanmu. Tapi sebuah kutipan dari Timothy Keller yang saya pikir perlu kita renungkan bersama. Allah mendatangkan sukacita penuh bukan tanpa, tapi melalui penderitaan. Bagaimana sukacita kita bisa dipenuhkan di dalam penderitaan adalah karena di tengah-tengah penderitaan ini kita datang kepada Tuhan. Mencari Dia yang akan muncul seperti fajar, yang akan datang seperti hujan di akhir musim semi. Panggilan ini, ajakan ini membawa kita untuk kembali pulang, berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Saudara, tapi tentu saja pertobatan ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tentu saja pertobatan yang kita kerjakan ini harus benar-benar kita lakukan. Karena kalau tidak, saudara, kita akan sama seperti bangsa Israel yang ditegur oleh Tuhan. Yang dicatat di ayatnya yang ke-4 sampai ke-6 dari Hosea tadi. Dikatakan apa? Tuhan berkata, apa yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudara pernah lihat kabut pagi? Pernah lihat embun? Saya pernah, saudara, karena memang saya suka. Dan betul ayat ini. Hitungan menit, hanya dalam hitungan berapa waktu hilang. Embun yang tadinya sepertinya begitu indah, tersiram panas matahari, hilang. Kabut yang tadinya menutupi begitu ya, juga sebentar dengan datangnya matahari hilang. Dan dikatakan apa? Itulah pertobatan bangsa Israel. Kenapa, saudara? Karena pertobatan mereka adalah pertobatan yang dilakukan tanpa di luar, tidak berasal dari hati mereka. Karena pertobatan mereka hanya keluar dalam kata-kata, tapi tidak nyata dalam tindakan. Saudara, yang menarik dikatakan apa? Bahwa ternyata bangsa yang berpura-pura bertobat ini masih datang loh sama Tuhan. Mereka masih membawa korban keselamatan, mereka masih membawa korban persembahan. Dalam konteks sekarang saya mau katakan, mereka masih datang ke gereja, bawa perpuluhan, bawa persembahan, bahkan mungkin mereka masih melayani di mimbar bersama-sama.
Tapi di tengah-tengah apa yang dilakukan bangsa Israel, Tuhan berkata apa? Aku tidak mau terima korban persembahanmu. Aku jijik kepada korban sembelihan. Saudara, saya pikir itu sebuah hal yang sangat dalam ya. Kalau seseorang berdosa, dia bunuh, bohong, mencuri, ya kamu memang dosa, layak dihukum, gitu ya. Tetapi seseorang yang datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, berkata, saya bawa korban persembahan, saya bawa korban sembelihan. Dan Tuhan berkata, aku tidak berkenan atas apa yang engkau berikan. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyakitkan? Bukan hanya menyakitkan umat, tetapi menyakitkan hati Allah. Kenapa? Karena persembahanmu hanya seperti sogokan yang tampil di luar, bukan berasal dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Bukan korbanmu yang kuinginkan, bukan persembahanmu yang ku mau, tapi aku merindukan keset, kasih setia, dan pengenalan. Saudara, kasih setia di sini mengacu pada kasih yang penuh pengorbanan. Kasih yang ditunjukkan dalam sebuah kesetiaan yang terus menerus. Ini digambarkan oleh Allah sendiri kepada umatnya. Bagaimana dia menunjukkan kasih setia kepada umatnya. Tidak bergantung dari apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka kerjakan. Tetapi karena Allah yang penuh dengan kasih setia dan belas kasihan itu terus menyatakan kebaikan kepada umatnya dan merindukan bahwa umatnya pun boleh datang kepada Tuhan dengan pertobatan dan memiliki keset kasih setia yang ditunjukkan kepada Allah sebagai bentuk pertobatannya. Itu yang Tuhan inginkan. Yang selanjutnya, Allah juga merindukan pengenalan. Saudara, pengenalan berasal dari kata da'at yang artinya pengenalan yang intim. Bukan sekedar pengetahuan intelektual atau teologis akan siapa Tuhan itu, tetapi sebuah pengenalan yang mendalam dan personal dibangun dalam relasi yang intim. Itu yang dimaksud dengan mengenal. Saudara, Anda bisa tahu saya, Bu Dewi, hamba Tuhan GKA Gloria Galaksi, biasa ketemu di sekolah minggu gitu ya. Biasa gendongi anak-anak, itu Anda tahu saya. Tapi mungkin Anda tidak kenal saya. Dalam naik turun emosi, dalam naik turun pergumulan, dalam naik turun sukacita dan duka cita. Siapa yang kenal saya? Mungkin orang-orang terdekat, keluarga, pasangan. Hari ini, apakah engkau tahu Tuhan? Atau kita kenal sama Tuhan? Kalau kita tahu Tuhan, ya yang kita lakukan hari ini. Datang ke gereja, baca Alkitab, hafal beberapa ayat di dalam Alkitab. Itu kita tahu tentang Tuhan. Tapi apakah kita kenal Tuhan? Artinya apa? Saya mengasihi Dia. Karena saya tahu Dia sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Saya mau tinggalkan segala dosa dan pelanggaran yang saya lakukan. Karena saya tahu itu menyakiti hatinya. Dan saya mau berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Allah rindukan. Kasih setia dan pengenalan. Tapi bangsa Israel tidak melakukannya, saudara. Bangsa Israel tetap dalam ketegaran hati mereka. Mereka terus berbuat jahat dan tidak mau bertobat. Mereka meninggalkan setiap hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka datang dalam pertobatan yang palsu. Mereka datang dalam pertobatan yang hanya muncul di kata-kata mereka. Sehingga ibadah mereka hanya menjadi sebuah ritual yang kehilangan makna. Itulah pertobatan yang hanya muncul di dalam kata-kata. Saudara, menurut Anda, kenapa hal ini bisa terjadi?
Tidak hanya dalam umat Israel ketika itu, saya pikir juga menjadi pergumulan kita sekarang. Kenapa pertobatan yang palsu itu, pertobatan yang hanya muncul di dalam kata itu bisa ada di tengah-tengah kehidupan kita? Saya pikir salah satu alasannya karena ini, saudara ya. Ketakutan karena kesadaran bahwa dosa punya konsekuensi. Saudara, orang yang paling dablek sekalipun pasti ngerti ya. Kalau kamu salah, kamu akan dihukum. Ya toh? Kalau kamu berdosa, ada konsekuensinya. Ya. Nah, kadangkala hal inilah yang menjadi salah satu alasan. Ketika seseorang berdosa, ketika dia melakukan kesalahan dan dia takut akan konsekuensinya, takut dengan hukuman yang akan datang dari Tuhan, maka ketika melakukan dosa itu bertobat, minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Tuhan jangan, Tuhan sorry, Tuhan maaf. Kenapa? Takut sama konsekuensi dosa. Sebenarnya itu pemahaman yang tepat di dasar. Ya dong, kita berubah karena kita takut. Memang itu pemahaman di dasar. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika takut ini menjadi dasar utama. Apa perbedaannya, saudara? Begini, ketika takut itu menjadi dasar utama, bahwa ketika kita melakukan dosa dan kita minta maaf, terus kita ngerasa aman nih. Kayaknya udah diampuni nih sama Tuhan. Kayaknya Tuhan udah lupa nih saya dosa yang itu. Maka dia mulai tuman. Balik, lakukan lagi. Kenapa? Karena dasarnya takut. Tapi kalau dasarnya sebuah kesadaran, ya saya berdosa, saya bersalah, karena itu saya mau berubah. Itu akan membuat kita sama apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Saudara, kalau enggak kita mungkin perlu belajar dari buah ini ya. Saudara pernah tahu buah manggis? Tentu. Kemarin di Jalan Kenjeran depan itu banyak yang jualan. Saudara, waktu itu saya pernah dengar katanya, buah manggis itu kelopak luar menentukan jumlah bagian yang di dalam. Saudara, sungguh saya belum percaya waktu itu. Saya beli manggis 1 kilo. Memang saya suka gitu ya. Saya beli manggis 1 kilo dan betul saya ambil, saudara. Sungguh-sungguh saya ambil, saya lihat. Oh, kelopak luar 7. Benar-benar saya hitung 7. Saya buka. Bukanya yang pinter ya biar jangan ngenyek gitu ya. Hitung. Bener 7. Baru 1. Thomas kan belum percaya gitu ya. Ambil lagi gitu ya. Bener, soalnya saya bukain ya sambil saya makanin sih memang ya, sambil saya makanin. Tapi waktu saya buka 5 kelopak luar, 5 ada di dalam. 6 kelopak itu ya yang gambaran yang nyut itu ya saudara ya. Ada ya gambarannya ya. Kemarin saya gak ketemu manggis ya, ketemu saya bawa gitu ya. Kelopak luar ketika dibuka sama dengan buah atau biji yang ada di dalam. Artinya apa? Apa yang di luar, apa yang kelihatan sama seperti apa yang ada di dalam. Itulah pertobatan sejati. Bukan sekedar karena saya takut dihukum Tuhan. Saudara, memang setiap kita pasti takutlah dihukum karena dosa. Itu pemahaman dasar. Tapi engkau dan saya harus melangkah 1 step lagi. Bahwa bukan hanya sekedar karena kita takut. Tapi karena kita tahu bahwa terlalu mahal darahnya. Terlalu besar pengorbanannya. Jika nyawanya sendiri diberikan kepada kita, apalagi yang tidak akan dia berikan. Saudara, setiap kali saya mengingat ini, saya selalu diingatkan kembali, bahkan mengingatkan hati kita kembali. Bahwa bukan paku yang nahan Kristus di atas salib, bukan. Bukan tombak prajurit Romawi yang nahan, bukan. Tapi yang menahan dia di atas kayu salib itu berjam-jam. Karena tahu Dewi yang berdosa ini butuh keselamatan. Karena tahu engkau dan saya
sering gagal, dan gagal. Karena itu kita butuh korban yang sempurna. Korban yang sekali untuk selamanya. Sehingga kita terus berjuang dan berjuang. Untuk bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Untuk memaknai pertobatan yang sejati. Bukan hanya di mulut, bukan hanya dalam kata, tapi dalam setiap tindakan kita yang nyata. Saudara, saya paham bahwa setiap kita pasti punya kelemahan. Ya, ada titik-titik di mana kita gampang untuk berubah, mudah untuk bertahan. Tapi ada juga titik-titik di mana kita sangat sulit untuk berjuang. Ada mungkin yang sampai saat ini masih dendam. Gak banyak sih Bu, cuman satu. Tapi ya cuman dia yang gak bisa saya ampuni. Mungkin kita berjuang dengan perkataan yang kasar, amarah, boros, membuang waktu. Ada begitu banyak. Saudara, karena itu saya mau berkata, jangan berdiri terlalu dekat. Dengan apa? Dengan tempat di mana kamu bisa tergelincir. Contoh, kita tahu sulit banget nahan diri untuk gosip. Apalagi kalau udah ketemu dia. Ini dia ini. Janganlah berduaan perginya. Itu artinya engkau berdiri di pinggir jurang dan memang mengizinkan dirimu untuk tercemplung. Saudara, beda tergelincir dengan tercemplung ya. Tergelincir itu gini. Saya ke YouTube ya, jadi di tengah. Tergelincir itu gini. Ini pinggir. Kita gak sengaja jalan. Seret! Itu tergelincir. Gak sengaja. Nek nyemplung gini. Tahu di situ kolam. Jalan. Plung! Itu kecemplung. Saudara, kalau engkau tahu bahwa engkau licin pada titik-titik tertentu dalam dosa, menjauh. Aku iki loh, mulutku ini loh, nek misalnya ngomongin orang itu, aduh ya ampun, jahat gitu ya. Maka jangan cari hal-hal yang bisa buat kamu ngomongin orang. Pilih menjauh. Lalu saya ini paling sulit kalau misalnya menjaga diri dalam keuangan. Saya ini boros. Maka percayakanlah pada orang lain untuk bisa memegang. Cukup pada kita harian-harian yang bisa kita pakai dalam berbagai aspek. Intinya apa? Kalau kita tahu kita gampang tergelincir di satu tempat, jangan berdiri terlalu dekat. Menjauh. Menjauh kemana Bu? Menjauh dan datang kepada Tuhan. Karena sungguh hanya di dalam Dia sajalah kita akan menemukan kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Saudara, pagi ini Allah mengundang kita untuk kembali kepadanya. Allah mengundang setiap kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Pulang. Pulang bukan sekedar untuk menghindari hukuman, tapi pulang karena kita tahu sudah terlalu besar kasih Allah bagi kita. Pulang untuk berbalik dari segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Tetapi kita kembali kepada Dia untuk berjalan semakin mengenal Tuhan dan semakin memaknai keset kasih setianya dalam kehidupan kita. Adakah engkau akan menerima undangannya untuk pulang dan kembali menikmati kasih setianya? Amin. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini mari mengambil waktu sejenak. Apakah saat ini hidup terlalu berat dan sangat sulit untuk dilalui? Bolehkah pagi ini saya mengajakmu memaknai? Mungkin Allah memakainya untuk memanggil engkau pulang.
Apakah pagi hari ini ketika kebenaran firman Tuhan berbicara dan engkau sadar, ya Tuhan, selama ini aku datang hanya karena aku takut kena hukum dosa. Tapi hari ini aku mau datang karena engkau sudah mengasihiku. Aku mau pulang dan menikmati kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Mari mengambil waktu teduh, berdoa secara pribadi. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau dengan sabar ia menengok dan tunggu kau menyambut dia. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berlelah, pulanglah. Ya Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Materaikan kebenaran itu dalam hati setiap kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.